Seorang suami memanggil, mengajak siapa? Imro'atahu, istrinya. Ya, punya hajat nih suami. Lalu sang istri tadi Pak Abad, dia nggak mau, dia enggan. Istrinya menolak. Sang suami marah. Akhirnya tertidur tuh. Alaiha, haknya jelas tuh. Alaiha terhadap istrinya marah. Nah waktu dia marah tadi, la'anat hal malaikatu, seluruh malaikat melaknat tuh perempuan. Sampai kapan? Hatta tusbiha. Inna Rabbi qaribum mujib. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihima fi ni'mah. Mari kembali kita melanjutkan taklim kita pada siang ini sampai kepada hadis yang ke-90. Ya, tadi udah diberikan judulnya. Dalam hadis ini dikatakan idza da'a ar-rajulu. Ya, hadis yang ke halaman 14. Mari kita baca berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata wa huwa ghadbanun alaiha la'anat hal al malaikatu hatta tusbiha. Rawahu Ahmad an Abi Hurairah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, tim kreatif telah melemparkan kepada saya bahwa judulnya pada hari ini ialah istri yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Ini hadis sahih. Perawinya adalah Imam Ahmad dan Abi Hurairah. Semoga istri-istri kita dan terutama bunda-bunda yang hadir sebagai duta-duta Allah pada saat ini insya Allah menjadi wanita yang solehah. Rezekinya bertambah-tambah. Insya Allah bisa pergi ke Mekah, tawaf sa'i di Ka'bah, wukuf di Padang Arafah, langsung berangkat ke Mina, melaksanakan Jumratul Ula Usto Aqobah, pulang haji liwat Jidah. Kalau perlu kita pakai jubah biar kelihatannya semakin gagah. Rezekinya melimpah-limpah, bisa beli sawah, tanah dan rumah. Bapak-bapak bini jangan pada nambah karena istrinya pada ogah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza da'a ar-rajulu. Idza artinya apabila. Da'a memanggil. Memanggil boleh mengajak. Jadi idza da'a ar-rajulu apabila mengajak atau memanggil. Ar-rajulu seorang suami. Seorang suami memanggil, mengajak siapa? Imro'atahu, istrinya. Ya, punya hajat nih suami.
Lalu sang istri tadi Pak Abad, dia nggak mau, dia enggan. Istrinya menolak. Alasannya, alasan klasik, karena capek, ya, urus anak dan sebagainya. Walhasil bukan karena udur. Kalau udur mungkin ya mens atau dalam keadaan nifas, itu alasan. Atau lagi sakit, itu alasan. Alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Udurnya udur syar'i. Ini enggak. Diajak sama suaminya, dia kagak mau. Dia nolak, Pak Abad. Pak Abad itu bahasa Arabnya adalah istrinya menolak. Lalu ketika sang istri menolak tadi, Pak Bata, suaminya tertidur. Tidur suaminya tuh. Ya, panggil sekali dua kali nggak jawab, akhirnya ngambek nih. Kalau bahasa orang Jerman Barat, bendu, manehna bendu. Nyamun teu bendu. Marah. Sang istri, ya, sang suami marah. Akhirnya tertidur tuh. Ya, wa huwa ghadbanun. Sang suami dalam keadaan marah. Alaiha, tuh, haknya jelas tuh. Alaiha terhadap istrinya marah. Nah, waktu dia marah tadi, la'anat hal malaikatu, seluruh malaikat melaknat tuh perempuan. Sampai kapan? Hatta tusbiha. Sampai subuh. Subhanallah. Dalam hadis dikatakan, idza sholatil mar'atu khamsah, ini enaknya ngaji begitu, Pak. Bunda, inilah nikmatnya ngaji. Jadi saya sebagai seorang ustadz tidak diskriminatif. Ya, nggak berat sebelah. Udah, kita sampaikan apa adanya, sesuai dengan koridor yang ada, sesuai apa yang disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad. Idza sholatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang perempuan sholat 5 waktunya dengan baik, dia jaga sholat 5 waktunya. Wasomat sahroha, dia puasa pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan dia puasa. Wa ato'at zaujaha, dia taat sama suaminya. Wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatan dirinya, dia jaga. Kilalaha, seluruh malaikat di langit dan bumi ngomong gitu. Kilalaha, itu laha, bukan lahu. Laha, dikatakan kepada wanita tadi, udhulil jannah. Perempuan, silakan masuk dalam surga. Min aiba bin saat, dari pintu mana saja maunya. Disuruh pilih. Mau masuk surga pintu dari mana? Silakan. Kenapa? Adunya mata wa khairu mataiha al mar'atus solihah. Dunia perhiasan, gelang perhiasan, kalung perhiasan, harta benda perhiasan, uang di bank perhiasan, mobil mewah perhiasan, rumah, gedung yang tinggi perhiasan. Ingat, and the last but not least, khairu mataiha al mar'atus solihah. Sebaik-baik perhiasan apa, Kang? Istri yang soleha. Istri udah cantik soleha. Masya Allah. Adem kayaknya. Seorang sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, man ahakun nas bihusni sahabati. Seorang sahabat nanya sama Nabi, man ahakun nas, siapakah manusia yang paling berhak bihusni sahabati, yang aku pergauli dengan baik, siapa ya Rasul? Nabi jawab, ummuka, ibumu. Ibumu. Jadi gak ada batasnya. Ini kita sebagai laki-laki, ibu kita. Kalau seorang istri setelah dia menikah kepada kita, setelah kita katakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, aku terima nikahnya dan kawinnya Maimunah binti Ismail dengan mas kawin tersebut tunai. Waktu tunai pindah tuh. Si perempuan tadi taatnya sama suaminya. Sampai dikatakan lau amartu ahadan ayas judali ahadin la amartul mar'ata antas judali jaujiha. Andai kata boleh sujud makhluk dengan makhluk, bukan anak sama orang tua, bukan murid sama guru juga, bukan mantu sama mertua juga, bukan.
andai kata boleh sujud makhluk dengan makhluk, aku perintahkan sujud siapa? Istri sama suami. Masya Allah. Saking apa? Saking besarnya, saking agungnya kewajiban seorang istri kepada suami. Subhanallah. Pantesan dikatakan kilalaha, dikatakan perempuan tadi udhulil jannah. Nah, nanya nih, seorang laki-laki nanya, ya Rasulullah, man ahakun nas bihusni sahabati. Wahai utusan Allah, wahai pesuruh Allah, wahai kekasih Allah, siapakah orang yang paling pertama aku pergauli dengan baik? Ummuka. Siapa? Ibumu. Nanya lagi, summa man ya Rasul, kemudian siapa ya Rasul? Ummuka, ibumu. Gak puas dia balik lagi, ya Rasul, kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Summa abuka. Ini luar biasa masalah pengabdian seorang istri, nggak sia-sia. Nggak sia-sia. Jadi oleh karena itu inilah yang tadi itu judulnya apa? Judulnya apa tadi? Ingat, istri yang dilaknat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu subhanallah pada suatu hari datang orang tuanya. Istrinya ketus. Bapak ngapain sih kemari mulu, ngapain sih? Ya. Semoga anak bapak yang lagi ya usaha gak balik lagi. Apa begitu ngomongnya. Akhirnya suaminya bilang, nanti kalau suamimu pulang, kasih tahu tolong tiang penyangga rumah ini diganti. Tuh, luar biasa. Kenapa? Jadi ternyata subhanallah tabarakallah, ya, seorang mertua datang gak dihormatin. Ini di akhir zaman begitu. Apalagi maaf ya, wanita-wanita yang udah kebanyakan duit, udah melimpah ruah, gajinya gedean dia sama suaminya, biasanya suka sembarangan sama suami. Kenapa? Mertuanya datang gak dihormatin. Na'udzubillah min dzalik. Ini perlunya ngaji. Alhamdulillah. Makanya kitab ini berjenjang, hadis demi hadis, untuk mengangkat harkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Setelah kita ngaji, kita menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Mudah-mudahan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. dan anta minggu ini hisab masuk surga tanpa hisab.